Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini kami dari program studi psikologi semester 2. Di sini kami akan melaksanakan podcast yang berjudul yang bertemakan etika pemeriksaan dalam psikologis. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Yuliani dan ini rekan-rekan kami. Dan nama saya Rizka Saskia. Saya Nusantara Aziza. Di sini kami bersama dengan pemateri kami yang sangat luar biasa, yaitu Radita Arta, Insetia, MPSI dan psikolog. langsung saja Bu. Kami mau mulai Wawancara ini. Yang pertama, boleh perkenalan dulu Bu. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Radita Arta Insetia, MPSI psikolog. Saya psikolog. Kebetulan sekarang bekerja di Career Development Center Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, dan praktek secara mandiri juga seperti itu. Hai. Sebelum Membuka prakteknya itu di mana ya Bu? Kalau sekarang karena masih terbatas, jadi buka secara online aja sih, konseling online seperti itu. di situ ada hambatan-hambatan nggak Bu mengenai jika konseling yang buka ketika online itu? Mungkin karena online ya, jadi kadang terkait dengan gangguan teknis kayak gitu, dan kadang kalau misalnya kayak buka publikasi bahwa saya buka konseling online, kadang orang-orang tuh mikirnya saya buka konselingnya secara gratis gitu, padahal sebenarnya berbayar. Jadi kadang mereka sudah daftar, tapi terus ketika tahu berbayar jadi nggak jadi konseling lagi, kayak gitu sih paling. Gitu. Di sini Bu menargetkan nggak sih Bu klien-klien seperti itu? Menarget enggak sih, maksudnya konseling online itu kan berdasarkan keinginan atau kebutuhan ya dari kliennya, jadi kayak ya sudah aja gitu. Kalau misalnya ada yang klien yang mau saya dilayani seperti itu sih. Jadi langsung saja ya Bu. Pertama, apa sih yang Ibu ketahui tentang kode etik itu? Kode etik, kalau setahu saya, kode etik psikologi berarti ya, itu seperangkat nilai-nilai yang harus ditaati dan juga dijalankan oleh psikolog dan juga ilmuwan psikologi gitu. Jadi dalamnya ada banyak sekali nilai-nilai yang misalnya terkait dengan pemeriksaan, kemudian tentang pelaporan, kemudian tentang penelitian, psikoedukasi, intervensi, dan juga hal lain tentang hubungan antara psikolog dengan klien, dan masih banyak lagi dalamnya kayak gitu. Terus apa yang dimaksud dengan etika pemeriksaan dalam psikologis menurut Ibu? Etika dalam pemeriksaan psikologis berarti nilai-nilai ya yang harus ditaati, yang harus dilakukan oleh seorang psikolog ketika melakukan pemeriksaan psikologis kepada kliennya. Itu sih yang saya pahami. Kemudian ini Bu, hal apa saja sih Bu yang menjadi permasalahan gitu ketika menjalankan pemeriksaan psikologis? Dalam menjalankan pemeriksaan psikologis yang menjadi kendala gitu mungkin ya, mungkin terkait dengan pengetahuan tentang alatnya kali ya, alat pemeriksaan psikologis gitu, karena ada beberapa orang mungkin yang belum terlalu paham gitu dengan alat tes, misalnya tes psikologi gitu, karena ada banyak tes psikologi gitu, tapi ada beberapa orang yang mungkin belum belajar, belum terlatih gitu, tapi kemudian menggunakan itu, jadinya nanti dalam pengambilan atau penggunaannya jadi kurang tepat, nanti jadinya kan hasil pemeriksaannya kan nggak tepat juga, nanti tidak bisa menggambarkan dengan pas gitu ya kondisi dari kliennya itu seperti apa, mungkin seperti itu. Atau mungkin terkait juga dengan wawancara, dengan observasi, mungkin wawancaranya kurang mendalam mungkin, atau observasinya juga kurang gitu, jadinya belum dapat gambaran yang benar gitu dari kondisi si kliennya, mungkin seperti itu ya. Mengenai alat tes itunya apa Ibu?
Apa saja bisa yang dijelaskan? dapat digunakan dalam pemeriksaan psikologis. Oke. Kalau setahu saya alat tes yang bisa digunakan oleh psikolog ya dalam pemeriksaan psikologis itu wawancara gitu. Wawancara sendiri nanti mungkin akan ada beragam tekniknya seperti apa. Nanti bisa disesuaikan juga dengan dengan kliennya gitu. Misalnya kita butuh data apa sih dari klien, nah nanti kita cari teknik wawancara yang sesuai gitu. Dan juga observasi, kita melihat bagaimana sih si klien ini gitu. Kita mengobservasi perilaku mungkin, atau mungkin cara dia mengatakan sesuatu mungkin gitu. Nah itu tergantung juga dengan kondisi yang akan kita periksa itu apa gitu. Kemudian juga ada alat tes ya. Alat tes kan juga sangat bermacam-macam sesuai dengan kebutuhannya gitu. Misalnya kita mau melihat dengan tujuan untuk melihat kognitif cara berpikir, berarti kita cari alat tes yang sesuai dengan hal tersebut, dan juga disesuaikan dengan usia kliennya gitu. Kalau alat tes kognitif untuk anak-anak itu kan berbeda dengan alat tes yang digunakan untuk kognitif untuk orang dewasa seperti itu. Dan juga misalnya ada tujuannya untuk melihat sikap kerja karena terkait dengan misal merekrut karyawan baru. Nah nanti pasti kan ada alat tesnya gitu. Apakah butuh hanya satu atau mungkin ada beberapa alat tes yang digunakan. Kemudian kepribadian itu juga macam-macam sekali alat tesnya gitu. Jadi pada dasarnya wawancara, observasi juga alat tes psikologi itu kan 3 alat misal psikologis ya. Tapi penggunaannya akan sangat tergantung gitu dengan kondisi dari klien, dan juga psikolog ini mau melihat kondisi yang seperti apa, maksudnya mau menangkap apa sih dari si klien itu. Nah digunakan 3 itu tapi dengan disesuaikan kayak gitu. Waktu ibu dulu kuliah itu apa yang terkendala dalam program studi ibu psikologi itu? Jadi terkendala. Oke. Dulu waktu kuliah S1 itu kan kebanyakan tugasnya kan kelompok ya gitu. Jadi mungkin karena aku orangnya dulu, saya orangnya ketika kuliah dulu enggak apa ya, misalnya kalau kenal sama orang tuh kadang suka malu gitu kalau itu sama teman salah sendiri gitu. Jadi dan juga dulu masih agak pasif gitu. Kalau misalnya dalam satu kelompok nggak cukup berani untuk mengeluarkan pendapat, atau misalnya kayak sharing ide, diskusi tuh saya masih yang malu-malu, nggak berani kayak gitu. Jadi itu sih mungkin, jadi kalau ketika kelompokan tuh masih suka ngerasa sendiri, terus kayak rasanya kayak aku nggak cukup pinter untuk memberikan ide-ide atau diskusi sama teman-teman yang lain kayak gitu. Mungkin itu sih. Terus juga ketika skripsi sih dulu yang kerasa sama ketika skripsian kan kebetulan mengerjakannya kan sendirian gitu. Jadi memang harus cari banyak teman yang bisa diajak untuk diskusi. Kemudian misalnya kayak kalau lagi capek, lagi ada permasalahan dengan skripsinya, atau mungkin nggak sepakat dengan dosen pembimbing, nah itu kayak harus cari temen buat sambat kayak gitu ya, harus cerita, curhat gitu, dan juga diskusi juga tentang skripsinya seperti apa gitu. Tapi pada akhirnya karena saya suka dengan apa yang dipelajari, jadi ya sudah gitu. Walaupun S1 terasanya kayak agak berat, tapi alhamdulillah masih bisa lulus, dan kemudian lanjut lagi untuk S2 mengambil profesi. Walaupun ketika S2 juga lebih berat lagi ya gitu, karena kan kuliah untuk jadi psikolog itu kan cukup padat kurikulumnya dan ada batasan waktu juga kayak gitu. Tapi itu tadi kebetulan kalau yang S2 walaupun memang psikolog-kan, tapi mungkin karena sudah melalui masa-masa S1 ya, jadi saya sendiri merasa juga udah mulai cukup berani gitu. Kalau kelompokan itu berani untuk ngasih ide, kemudian diskusi sama teman-teman kayak gitu. Dan juga teman-temannya juga suportif juga gitu. Jadi masalah yang itu sudah bisa agak teratasi gitu. Mungkin ya karena merasa berat aja gitu, karena memang beban kuliahnya cukup berat. Tapi itu tadi karena saya merasa suka dengan yang dipelajari, saya pengen dari psikolog, jadinya itu bisa membuat saya jadi lebih termotivasi lagi untuk menyelesaikan kuliah sampai selesai. Terus ini bukan tadi aku bilang kalau itu susah, maksudnya kurang pede dalam menyampaikan pendapat seperti itu ya. Kan di psikolog itu kita harus pandai berbicara dengan klien seperti itu kan. Nah langkah ibu itu seperti apa biar bisa berbicara dengan klien seperti itu?
gimana ya? Saya juga agak bingung, mungkin karena ketika kuliah S1 kemudian lanjut S2 itu saya nggak langsung gitu, jadi ada jarak untuk kerja terlebih dahulu. Nah ketika kerja itu ternyata kondisinya memaksa saya untuk berani ngomong gitu, berani ngomong di depan orang banyak, berani ngomong dengan orang yang baru saya kenal kayak gitu. Dan berani untuk mengeluarkan itu gitu. Jadi kayak dipaksa oleh situasi pekerjaan. Jadi lama-lama kayak iya benar, jadi kayak terbiasa dan ya udah aja gitu. Terus sebenarnya kalau saya pribadi merasa kayak kalau sebagai psikolog mungkin bisa lebih mudah gitu kalau misalnya ketemu dengan klien yang baru dikenal mungkin, atau misalnya mau menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan gitu. Tapi kalau misalnya dalam setting nggak jadi psikolog, mungkin masih saya anak S1 yang dulu sih, masih kayak kalau sama orang baru tuh masih suka malu-malu kayak gitu. Ya mungkin karena itu tadi sih pembiasaan kali ya, terbiasa, dan karena ada pemaksaan tadi dalam situasi kerja, jadinya lama-lama kayak ya sudah dijalani aja kayak gitu. Mungkin itu jadi kayak terlatih kali ya, tapi walaupun dalam kondisi pemaksaan tapi iya, tapi lama-lama kayak ya udah gitu, bisa kok ternyata kayak gitu. Terus ini Bu, boleh sedikit memberikan pesan-pesan untuk kita nih yang lagi awal-awal masuk psikolog gitu Bu, biar kita tuh tetap semangat gitu loh Bu dalam menjalani di prodi kami gitu. Oke. Sekarang sih di semester 2 ini kalian rasanya apa kendalanya? Sama ada sih Bu, apa namanya, tugasnya itu kan kayak bareng-bareng gitu loh Bu. Yang kelompok lagi. Jadi kadang tuh kita kayak nggak maksimal dalam diri kita sendiri gitu loh Bu, karena banyak teman seperti itu. Iya sih, itu juga jadi permasalahan ya, maksudnya karena tugasnya kelompokan, jadi kita nggak bisa yang memaksakan ide kita gitu kan, nggak bisa yang kita kayak harus seperti ini, kita punya standar gitu kan. Sebenarnya menurutku itu satu hal yang positif ya, maksudnya kita jadi belajar untuk ada hal-hal yang memang tidak bisa kita paksakan ke orang lain, jadi kita belajar untuk menerima itu, dan kemudian kayak ngayomin diri sendiri gitu. Misalnya nggak sesuai kayak ya sudahlah gitu, orang ini juga tugas kelompok gitu. Tapi mungkin teman-teman bisa memaksimalkan itu di tugas yang individu. Ada kan tugas individu? Ada. Nah itu mungkin ketika tugas individu dipopol kayak itu kayak UKM yang diikuti. Nah itu juga satu cara untuk kita kayak refresh. Iya, refreshing, healing kayak gitu. Tapi itu sebenarnya nggak tepat ya penggunaannya. Tapi maksudnya kita pergi ke satu tempat yang baru, wisata, itu juga tetap butuh sih gitu kalau lagi penat. Tapi jangan terus dikit-dikit pergi gitu ya. Tetap harus ada tugas yang dikerjakan, kewajiban yang dilaksanakan. Gitu. Terima kasih pada Ibu Pradita yang telah menyampaikan banyak sekali ilmu-ilmu yang belum kami ketahui. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Mungkin cukup hanya itu podcast kali ini teman-teman. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.